Salam dan bahagia, Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan saya Nicholas Ja, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Nagikeo. Kali ini saya akan membuat modul tentang eksplorasi konsep modul 1.1. Baik, kali ini saya akan membahas tentang refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang holistik, di mana murid atau peserta didik dibentuk menjadi insan yang berkembang secara utuh, meliputi olah rasa, olah rasio, olah jiwa, dan olahraga melalui proses pembelajaran dan lainnya yang berpusat pada murid dan dilaksanakan dalam suasana penuh keterbukaan, kebebasan, dan menyenangkan. Dalam hal ini, murid diberi kebebasan dan guru sebagai pamong yang memberikan arahan tuntunan agar tidak kehilangan arah dan menemukan kemerdekaannya. Guru sebagai penuntun bagi murid, menuntun murid yang telah memiliki karakter dasar yang berbeda-beda sejak lahir, dan menjadi penuntun bagi murid agar dapat mengembangkan kompetensi dan kemampuan dasarnya yang ada pada diri murid tersebut. Selanjutnya, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat dan meyakini bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Selanjutnya, dikatakan Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan dan kebudayaan itu sangat erat kaitannya, tidak dapat dipisahkan untuk membentuk suatu peradaban. Keduanya juga harus bersifat dinamis seiring dengan perkembangan zaman. Dan filosofi pendidikan itu sama dengan filosofi perubahan. Segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan budaya yang sesuai dengan prinsip asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Selanjutnya, pendidikan itu ibarat seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani di lahan yang disediakan. Ya, artinya padi yang ditanam oleh petani ini harus dirawat, diberi pupuk, diberi pengairan yang bagus agar bisa menghasilkan produksi yang baik. Begitupun pada murid, ya, guru harus menuntun murid agar murid itu bisa mencapai kemerdekaannya. Dengan demikian bahwa peran pendidik atau guru adalah menuntun murid agar dapat mengembangkan potensi kodrat yang mereka miliki. Murid hendaknya diberikan kebebasan atau kemerdekaan untuk memilih cara mana yang mereka sukai untuk mengembangkan potensi kodratnya. Di samping itu juga mengandung makna bahwa seorang guru diberi kebebasan untuk menuntut muridnya dengan berbagai metode atau cara yang tentunya sesuai dengan
karakteristik dan kebutuhan murid. Selanjutnya saya akan merefleksi secara singkat bahwa saya memandang diri saya sebagai seorang guru atau pembelajar dan murid sebagai pembelajar. Jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu refleksi saya sebagai berikut. Saya sebagai guru harus semakin sadar dalam meningkatkan kompetensi, terutama memahami karakter dasar murid serta potensi-potensi yang murid miliki, sehingga sesuai dengan prinsip merdeka belajar yang kita canangkan saat ini. Saya juga sebagai guru berupaya memberikan tuntunan agar murid tidak kehilangan arah dan mampu menemukan kemerdekaannya. Begitupun sebagai murid juga harus mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya dengan tuntunan guru. Murid di zaman sekarang menjadi lebih bersyukur karena dapat belajar dengan merdeka, bukan lagi belajar di zaman kolonial. Sekian dari saya. Terima kasih. Tetap semangat dan salam guru penggerak.